semuanya, selamat datang di vlog pertamaku. Setelah menundanya selama bertahun-tahun, akhirnya aku baru mewujudkannya sekarang. Dari dulu aku tuh pengen banget bikin vlog di YouTube, tapi nggak tahu kenapa malah gak mulai-mulai. Anyway, sekarang aku mau pergi ke bazar buku di Bandung, so let's go. Sekarang aku lagi ada di Out of the Books. Lokasinya ada di depan penerbit Mizan Media Utama di Jalan Cinambo. Di sini banyak buku yang suka aku lihat di Gramedia, tapi banyak juga buku-buku yang aku bahkan nggak tahu kalau buku-buku itu ada. So many books guys, saking banyaknya aku nggak tahu mau beli buku apa. Little Woman, beli nggak ya? Ini wishlist aku sih. Harganya 109.000 karena diskon 20% jadi 81 ribuan. Jane Austen, wow, A Tale of Two Cities, menarik. Ini sih covernya cakep banget. Ini trilogi yang terkenal itu nggak sih? Aku baru beres muter-muter beberapa rak yang ada di sesi ini. Jadi tempatnya tuh luas banget. Dia kebagi-bagi, rak-raknya ada banyak. So far aku memilih 2 buku ini sih, tapi nggak tahu ya, karena aku belum lihat rak yang lain. Mungkin nanti berubah pilihannya, I don't know. Oh ya, sejujurnya aku udah lama banget nggak beli buku fisik, so I'm so excited. Nah ini guys, ini juga somehow menarik banget bukunya. Ini juga, please. I love fantasy fiction. Kamu pernah nonton film Ghibli Spirit Away nggak? Katanya itu terinspirasi dari penulis buku ini loh. Tada! Aku nggak tahu ini buku apa, tapi oke. Okay, it's time to go home now. Sekarang aku udah di rumah dan aku bakal spill buku apa aja yang akhirnya jadi aku beli di Bazar Mizan tadi. Jadi sebenarnya tadi tuh banyak banget buku-buku wishlist aku. Di antaranya adalah Little Woman yang dari tadi aku pegang-pegang. Ceritanya bagus, kayak heartwarming tentang saudari-saudari persaudarian gitu, ya nggak sih? Kalau nggak ada filmnya juga nggak sih? Sebenarnya aku tuh pembaca e-Pusnas guys. Akhir-akhir ini aku tuh lebih sering banyak baca e-book di e-Pusnas gitu. Dan waktu di e-Pusnas tuh aku lihat buku Little Woman tuh ada. Jadi aku tuh tadi mau mempertimbangkan apakah aku harus beli fisiknya atau nanti aku baca aja di e-Pusnas. Kalian akan tahu jawabannya apakah aku beli atau enggak. Aku jadinya beli 3 buku ini guys. Buku yang pertama ini judulnya Rock Paper Scissors dari Alice Finney. Ini tuh bukunya genrenya fiksi thriller guys. Ada warning 17+ ya. 17+. Bocil dilarang baca. Sebelumnya pernah lewat gitu di TLX. Ada yang review bukunya menarik sih. Aku baca reviewnya walaupun cuma sedikit ya, karena aku juga penggemar berat thriller guys. Aku suka banget sama buku-buku misteri yang bercerita tentang psychological murder case, mystery case. Sebelumnya aku udah pernah baca buku ini sekitar 60 halaman di Gramedia. Jadi waktu itu aku pernah ke Gramedia sama teman aku. Ada yang udah pada dibuka gitu kan. Kalau ke Gramedia beberapa buku udah pada unsealed. Jadi kita kayak bisa lihat previewnya gitu. Nah, salah satunya tuh buku yang menarik perhatian aku adalah si Rock Paper Scissors ini. Aku waktu itu baca sekitar 1 jam di Gramedia dan aku udah baca sampai halaman 60. Jadi at least aku udah tahu ini ceritanya tentang apa, siapa pemerannya dan seperti apa. Cuma sampai halaman ke-60 itu tuh belum part yang gongnya banget gitu loh. Plot twist itu belum sampai sana. Makanya aku cukup penasaran gitu loh. Dan ini tuh diskonnya 25% tadi. Awalnya harganya 109.000. Tadi aku beli sekitar 81.000 berapa gitu ya. Aku baca sinopsisnya ya. 10 tahun pernikahan yang terancam berakhir. 10 tahun penuh rahasia yang terancam muncul ke permukaan. 1 akhir pekan untuk memperbaiki. Couple terpencil. Couple. Apa sih guys? Couple ya kayak couple yang itu loh yang kayak bangunan
kayak gereja gitu. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, badai salju membekukan. Dan sepasang suami istri yang berharap mendapatkan kembali percik romansa yang telah mati. Akhir pekan penuh harapan itu dengan cepat menjadi tragedi. Seseorang mengawasi, mereka tidak sendiri. Liburan ini bukan lagi tentang bertahan 1 tahun lagi, melainkan apakah mereka bisa selamat hidup-hidup dari perayaan ulang tahun pernikahan kali ini? Itu tentang anniversary pernikahan ya, yang berujung tragedi mencekam gitu lah, kayak crime. I will love it, kayaknya ini bakal seru banget deh. Buku yang kedua, jeng jeng, tada, judulnya adalah The Grand Sophie. The Grand Sophie, yes. Ini aku jujur baru pertama kali lihat buku ini dan belum pernah mendengar buku ini dimanapun. Aku belum pernah lihat orang yang nge-review buku ini sih. Dan yang bikin aku menarik pertama harganya. Di sana tuh ada beberapa section rak-rak diskonan kan. Ada yang 20%, 25%, 50%. Dan tau nggak buku ini diskon berapa? 70% guys. Harga aslinya tuh 98.000. Terus aku beli berapa tau gak? 29.000. Setebal ini. Lihat betapa tebalnya buku ini guys. Terus aku baca kan belakangnya. Dan aku googling juga. Aku cari di internet kayak ratingnya berapa nih. Ternyata ratingnya lumayan gede, kayak 4, sekian dari 5 gitu loh. Terus orang-orang reviewnya bagus-bagus. Kayaknya ini bukunya seru deh. Jadi aku beli. Oke, sekarang kita bacain. Ini bukunya tentang apa sih? Kalau di sini sih tulisannya dia kayak romance komedi gitu. Tapi menurut aku kayaknya dia more than that deh. Dia ada sentuhan-sentuhan lain selain komedi dan romansnya. Coba denger ya. Kedatangan Sophie yang disebut-sebut sebagai gadis mungil, mandiri dan tidak pernah mencari gara-gara begitu mengejutkan keluarga Ombersley. Pertama, gadis itu sama sekali tidak mungil, tingginya 175 cm. Kedua, tidak pernah mencari gara-gara mungkin perlu dipikir ulang, karena kedatangan gadis itu justru membuat gempar. Dia memberi para sepupu kecilnya hadiah seekor monyet, membawa anjing greyhound sebagai peliharaan, dan bertanya di mana dia bisa menyewa istal untuk menampung kuda gagah miliknya. Sophie sendiri hanya perlu menghabiskan waktu sehari bersama keluarga adik ayahnya, itu untuk tahu mereka semua terlibat dalam banyak masalah. Dari kisah percintaan para sepupunya yang rumit, hingga utang piutang yang melilit. Sophie mungkin memang terlahir untuk menyelesaikan masalah, tapi cara yang dia gunakan selalu saja memancing skandal. What kind of scandal? Inilah yang membuat Charles, putra sulung Ombersley, bertekad mencarikan suami secepatnya buat Sophie demi menjauhkan gadis itu dari rumahnya. Namun, benarkah itu yang dia inginkan? Ini ada beberapa komentar gitu ya. Ada dari Jane Austen's World. Jane Austen tuh yang nulis Pride and Prejudice. Iya gak sih? Am I wrong? Sophie sangat eksentrik dan membuatmu jatuh cinta pada kepribadiannya. Saat membalik halaman terakhir, hatiku berbunga-bunga membayangkan kehidupan mereka selanjutnya. Aku suka sih kepribadian main karakter yang eksentrik, yang agak-agak nyeleneh, terus kayak gimana gitu, kayak aku suka sih karakter-karakter yang kayak gitu. Berikutnya ada komentar lagi dari A Journey of Books. Heyer menuliskan cerita yang detail dan kompleks yang membuatmu ikut berpikir dan ingin berinteraksi di dalamnya daripada sekadar duduk dan menonton apa yang ketutup. This book is kind of interesting for me. I will try it sih. Oke, kita next ke buku berikutnya ya guys. Oke, the last one. Buku yang semua orang punya dan semua orang lagi bicarain akhir-akhir ini. Ini kayaknya must have dan must read sih. Akhirnya aku beli sendiri. Ini cetakan yang baru ya. Ini sampul yang baru. Kalau nggak salah dulu sampulnya bukan kayak gini. Kayaknya agak mirip tapi beda gitu. Dan ini kayaknya lebih cantik deh. Aku tuh awalnya ragu-ragu mau beli ini kan, soalnya banyak orang yang punya, teman-teman aku juga pada punya beberapa. Aku sempat kepikiran apa aku pinjam aja ya kalau mereka udah selesai baca. Tapi kayaknya buku ini beneran direkomendasiin itu sama orang-orang dan kata mereka bagus banget. Must read 2025 gitu loh. Jadi apakah aku harus mempunyainya sendiri supaya bisa di-keep dan bisa dikasih anotasi, bisa aku coret-coret gitu. Ya. Akhirnya aku beli buku ini. Setelah berkali-kali ke toko buku dan melirik-lirik dia dan kayak beli gaya. Ini harga aslinya di 154.000, tapi kemarin diskon 20% gitu. Jadi 123 apa 120 berapa ribu gitu. Ya not bad. Emang investasi terbaik adalah ilmu dan buku. As long as the lemon trees grow. Kata orang-orang ini sih bukunya tuh sedih. Ini akan bikin kamu nangis dan kamu butuh tisu untuk baca ini katanya. Nanti kita buktikan ya guys. Coba kita bacain ya. Akibat perang Suriah, selama kehilangan ibunya, ayah dan Hamzah. Akibat perang Suriah, selama kehilangan ibunya, ayah dan Hamzah.
Dia pun harus menjaga Layla, kakak iparnya yang sedang hamil. Hamzah berpesan agar Salma menjaga Layla dan calon bayinya. Satu-satunya cara menjaga Layla dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salma. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Keputusasaan dan ketakutan bercampur hingga mewujud dalam sosok pria bermata dingin, Khauf yang mendorong Salma untuk pergi. Namun Salma bertemu Kenan, pemuda berbata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salma harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada Hamzah untuk menjaga si kakak iparnya itu. As Long as the Lemon Trees Grow versi republish ini dilengkapi dengan tambahan bab spesial serta ilustrasi baru. Selamat menyelami dunia penuh harap dan mimpi bersama Salma dan Kinan. Kinan apa Kenan sih? Kinan atau Kenan sih? Nih, di paragraf pertama tuh Kenan E-nya 1. Mana? Kenan. Tapi berikutnya tuh Kenan E-nya 2. Kinan. Jadi Kenan apa Kinan sih? Tipe ya kayaknya. Kisah tentang cinta, pengorbanan, serta kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang demi keyakinan. Masya Allah, ini kayaknya memang wajib banget dibaca oleh kita WNI yang juga sedang berperang ya dalam negaranya sendiri. Kita juga pengen keluar negeri kan, tapi kayak aduh tetap tinggal di negara dan ikut berjuang atau menyelamatkan nyawa pergi keluar gitu. Kita juga dilema sih guys sebenarnya di Indonesia. Oke, dan itu adalah cuplikan sedikit untuk As Long as the Lemon Trees Grow. I love it. Aku bahagia banget sih punya buku ini. Aku akan memeluknya. Kata orang-orang ini heartwarming banget dan bikin sedih. Aku udah merasakan setitik kesedihan. Namun sih. Jadi dari ketiga buku ini guys yang aku beli, kira-kira yang mana yang harus duluan aku baca menurut kalian? Kalau menurut aku sih yang ini. Soalnya aku udah kagok, aku udah pernah baca sampai halaman 60 kan. Jadi kayak lanjutin gak sih? Tapi sebelum itu teman-teman tahu nggak? Aku tuh masih ada satu buku yang belum selesai dibaca di Ipusnas. Judulnya adalah The Book of Lost Things. Kitab hal-hal yang hilang. Ya itulah. Itu fiksi semi dark fantasy gitu loh, tentang dongeng-dongeng anak tapi versi darknya. Jadi kayak sisi lain Snow White, sisi lain si tudung merah gitu-gitu. Jadi seorang anak yang masuk ke dalam sebuah dongeng, kayak sebuah negeri antah berantah gitu. Dan dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang biasanya di dongeng. Tapi itu dark banget sih guys, bukan buat anak-anak, dongeng untuk orang dewasa ya. Tapi aku suka sih, cuma belum selesai kenapa, gak tahu kenapa belum aku lanjut. Ini udah berminggu-minggu, mungkin aku emang lagi reading slump, banyak juga pekerjaan lain. Jadi aku tuh banyak bisa gitu loh, konsentrasi aku gak bisa. Oke, ini kita simpan buat nanti. Kalau misalnya bulan ini gak keburu, kita akan jadikan mereka ini TBR untuk tahun depan. Yep. And last, bener-bener last, ada satu TBR lagi yang belum dibuka dari bulan-bulan kemarin. Filosofi Teras. Dia adalah salah satu-satunya buku non-fiksi yang ada di meja aku sekarang. Yes, aku tuh lebih sering banget baca fiksi dibanding non-fiksi ya. Kayak para pembaca fiksi pasti mengerti betapa sulitnya menamatkan satu buku non-fiksi. Walaupun sebenarnya aku butuh sih, di umur-umur segini kita butuh buku selain fiksi. Ini wishlist aku juga, aku pengen banget baca buku ini sejak dia keluar. Kayaknya udah beberapa tahun yang lalu, tapi kayak belum sempat terus untuk bacanya karena aku selalu memilih buku-buku fiksi dibanding dia. Ketika ada pilihan dia atau buku fiksi, aku selalu pilih buku fiksi. Nah, kemarin aku ketemu sama teman aku dan dia meminjamkan buku ini guys, meminjamkan buku yang masih di sampul ini. Aku nggak tahu kenapa dia pinjamin ke aku, tapi katanya aku suruh baca duluan gitu. Aku mau minta maaf sama dia karena belum baca bukunya sampai detik ini karena aku terlalu sibuk membaca buku fiksi. Tapi di tahun depan maybe aku akan membacanya. Thank you udah minjemin. And that's all for today. Makasih banyak udah nonton vlog pertama aku. Jangan lupa like dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.